Halo Sobat Data semuanya, kembali lagi di podcast Datalog episode ke-10. Oke, di episode kali ini kita bakalan bahas-bahas dan ngobrol tentang pernikahan dini. Nah, tentunya aku nggak bakalan sendirian di sini karena di samping aku udah ada kakak cantik yang bakal menjadi narasumber kita semua, yaitu ada Kak Syasha. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sasha Aurora dari BPS Kabupaten Karanganyar. Aku selaku statistisi pertama di sini yang akan tentu menjelaskan kalian terkait pernikahan dini. Oke, nggak pakai lama-lama ya Kak, kita bakal langsung masuk ke pembahasan aja. Nah, sebenarnya apa sih Kak pernikahan dini itu? Sebelumnya kamu tahu nggak perbedaan dari pernikahan dan perkawinan? Kalau pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk menjalin hubungan rumah tangga yang sah secara agama, negara maupun secara adat. Sedangkan perkawinan ini dikaitkan dengan hubungan antara dua orang untuk meneruskan keturunan yang biasa lebih sering kita sebut dengan hubungan biologis antara dua orang. Nah, BPS sendiri sebenarnya lebih sering mendata terkait status kawin, bukan status pernikahan. Jadi kalau status kawin ini didekati dengan fertilitas dari seseorang. Jadi biasanya pertanyaan itu terkait dengan usia pertama kali seseorang melakukan kawin, status kawin itu sendiri kan. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan responden yang MBA seperti itu, nanti dicatatnya itu adalah usia pertama kali dia melakukan hubungan biologisnya, bukan usia pertama kali dia menikah. Walaupun sebenarnya di Indonesia sendiri itu masih banyak penduduknya yang mengikuti norma ya, jadi kadang bisa didekati dengan pernikahan, karena pernikahan untuk sebagian besar orang di Indonesia ini juga usia pertama mereka kawin gitu. Iya. Jadi kalau pernikahan dini sendiri di BPS ya, untuk data BPS ini ya usia pertama kali wanita melakukan perkawinan. Nah, dini ini kan didekati dengan anak-anak ya. Usia anak-anak tuh batasannya berapa sih? Kira-kira berapa sih Kak emang? Jadi di PEPA sendiri itu mendata adalah untuk perkawinan dini ini adalah usia penduduk 10-17 tahun yang berstatus kawin. Tapi karena lebih umum disebut pernikahan dini, maka topik kali ini kita bahas tentang pernikahan dini ya. Oke. Walaupun sebenarnya konsepnya berbeda. Oke. Jadi kalau gitu kan udah ada batasan umur nih. Tapi kenapa sih Kak kalau di sini itu usia dari minimal kawin perempuan itu lebih muda daripada kawin laki-laki? Oh iya ya. Jadi kan ini ya ada batasan usia kawin ya untuk di Indonesia, baik dari Kemenak maupun dari BKKBN ya. Kalau dulu itu kayak dari Kemenak usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Tapi tahun 2019 diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan di BKKBN untuk perempuan tuh minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Nah, karena ini BKKBN memberi batas seperti itu mungkin karena usia fertilitas perempuan itu usia 20 sampai 35 tahun ya. Mungkin Arista sering dengar ketika usia ibu di atas 35 tahun tidak disarankan untuk hamil karena jika ibu hamil di atas usia tersebut akan menimbulkan resiko-resiko yang lain seperti keguguran janin atau kelainan janin lainnya, bahkan juga bisa membahayakan ibu itu sendiri. Nah, sedangkan kenapa usia laki-lakinya lebih tua begitu ya daripada perempuannya? Bisa jadi itu adalah usia bagi laki-laki untuk memantapkan diri secara finansial maupun mental, karena di sini seorang laki-laki dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah dan kepala keluarga. Oke, bener banget tuh. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pernikahan dini, nah sebenarnya kondisi saat ini tuh bagaimana tentang itu? Oh ya, jadi di Indonesia ini secara nasional kan angka perkawinan di Indonesia turun ya sebenarnya, tapi pada dasarnya Indonesia ini masih dihadapkan dengan permasalahan usia anak di bawah umur. Nah,
datanya dari BPS secara nasional itu pada tahun 2022 ada sebanyak 33,28% perempuan yang melakukan pernikahan sebelum menginjak usia 19 tahun. Dan angka ini meningkat pada tahun 2023 sebesar 33,74%, meningkat sekitar 0,5% ya. Dan peningkatan ini menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat ini menganggap wajar pernikahan dini itu, apalagi sekarang lagi banyak yang viral yaitu ya yang orang tua menikahkan anaknya di bawah umur dan mereka bangga dengan itu, padahal ada banyak risiko yang terjadi ketika menikahkan anak di bawah umur. Lalu berdasarkan data UNICEF pada tahun 2023, Indonesia sendiri menempati urutan keempat sebagai negara di dunia dengan jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai angka 25,53 juta. Dan ini membawa Indonesia menjadi negara dengan pernikahan anak terbesar di ASEAN. Oke, kan kita udah melihat kondisi secara umum ya, secara global. Nah, kalau di sini di Kabupaten Karanganyar sendiri tuh kondisi pernikahan dini tuh seperti apa sih? Kalau di Karanganyar, berdasarkan data Susenas tahun 2022 itu, penduduk wanita yang berstatus kawin di bawah umur pernikahan kurang dari 19 tahun itu sebesar 28,38%. Angka ini menurun sebenarnya di tahun 2023 sebesar 25,94%, menurun sekitar 3% ya. Tapi dilihat dari data Pengadilan Agama, per April 2024 tercatat ada 40 dispensasi pernikahan. Dispensasi itu sendiri adalah ini ya, kayak permohonan menikah di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan memenuhi berbagai syarat lainnya. Syaratnya bisa dilihat sendirilah. Cuma intinya adalah permohonan untuk menikah di bawah umur seperti itu. Nah, pada angka ini itu di tahun 2023 mencapai 203 permohonan. Nggak jauh beda dari tahun 2022-nya yang sebesar 200 permohonan. Angka ini cukup banyak ya di sebuah kabupaten gitu. Jadi pada dasarnya di Kabupaten Karanganyar ini masih ada isu terkait dengan pernikahan anak itu sendiri. Oke, jadi kita lihat itu kan sangat tinggi ya angkanya. Nah, itu kan banyak banget faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kalau di Karanganyar sendiri nih Kak, apa sih faktor yang mendorong terjadinya sebuah pernikahan dini itu? Kalau terkait dengan dispensasi pernikahan tadi sendiri, tercatat karena adanya alasan ini ya, hamil di luar nikah, dan ini mungkin disebabkan karena pergaulan bebas ataupun kurang dikontrolnya anak dalam mengakses gadget begitu ya. Ini juga terkait dengan pendidikan orang tua. Ketika orang tua ini tidak memiliki pengetahuan atau awareness terkait pernikahan dini ini dampaknya seperti apa untuk anak, itu juga mengakibatkan anak ini jadi ya udah aku bebas-bebas aja mau nikah umur berapa aja, padahal kan ada resikonya dia jadi nggak bisa menempuh pendidikan tinggi dan sebagainya. Ini akan terus menjadi ini ya, oh ya, melihat banyaknya dispensasi ini dia disebabkan karena pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan sebagainya. Ini juga disebabkan oleh pendidikan orang tua yang kurang ya. Ketika pendidikan orang tua itu kurang, dia tidak bisa menyampaikan kepada anaknya terkait dengan resiko pernikahan dini kepada anaknya. Nah, itu juga yang menjadikan orang tua kurang aware terhadap dampak dari pernikahan dini itu sendiri yang udah kita bahas tadi ya. Yeah. Ada juga orang di TikTok dan Instagram tuh malah bangga udah nikahin anaknya di umur 15, 17, 19 tahun, padahal di usia segitu bahkan untuk perempuan ya rahimnya belum berkembang secara utuh. Oke, bener banget. Jadi ini tuh sebuah masalah yang cukup serius ya Kak ya. Nah, karena ini kan bisa berakibat fatal bagi masa depan seorang anak nih. Kalau dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan juga fisik itu apa aja itu? Kalau secara mental dan fisik tentu lebih merugikan perempuannya ya daripada laki-lakinya ya, karena tadi yang udah saya sebutkan kalau di usia dini itu perkembangan rahimnya belum sempurna. Kalau mungkin untuk perempuan dan laki-lakinya perkembangan emosional anak juga belum sempurna ya. Jadi di sini kalau secara fisik ya bisa membahayakan ibu dan calon anak nanti, baik dari kesehatan janinnya, bahkan bisa keguguran ataupun ada kelainan janin
lainnya seperti cacat ataupun biasanya kita sebut Down syndrome atau autism dan lainnya. Kalau misalnya ada secara emosional mungkin bisa menyebabkan KDRT kali ya. Oke, jadi kan pernikahan dini itu jauh banget dari kata siap karena mereka secara nggak langsung terpaksa ya melakukan ini karena kan lihat dari berbagai faktor negatifnya tadi. Nah, kalau dampak yang akan terjadi di rumah tangga itu sendiri apa aja tuh? Berumah tangga itu tentu bukan hal yang mudah ya, bahkan bagi orang dewasa. Betul teman-teman? Betul. Nah, jadinya karena mereka masih anak-anak ya, mereka itu belum memiliki kesiapan baik secara finansial, mental maupun hal lainnya. Di usia semuda itu belum menyiapkan apapun lah, belum berilmu gitu istilahnya secara hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Dan itu membuat mereka rentan terhadap kekerasan terhadap anak gitu kan ya. Karena mereka memiliki emosi yang belum stabil. Nah, karena hal itu akan merenggut hak-hak mereka seperti hak pendidikan, hak akses terhadap penghidupan yang layak juga. Kan kalau misalnya anak umur segitu kan bisa bersekolah lebih tinggi lagi ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak ataupun mencapai puncak karirnya nanti di usia dewasa dan sebagainya. Itu akan merenggut hak-hak mereka terhadap itu. Selain itu, pernikahan dini juga berkontribusi terhadap kemiskinan. Kalau kemiskinan ini kan berputar pada 3 faktor ya, kesehatan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Nah, ketika mereka belum siap secara finansial saja ya contohnya ya, mereka akan tidak bisa mendapatkan pendapatan yang layak karena sudah menikah secara dini itu. Udah fokus ke hal yang lainnya kan ya. Nah, ketika pendapatan mereka kurang, mereka tidak bisa mengakses kesehatan, pendidikan yang layak untuk anak-anaknya begitu kan ya, dan membuat mereka terjebak kembali kepada kemiskinan itu sendiri. Oke, kita kan udah tahu nih banyak banget dampak negatif yang bakalan muncul nih. Tapi kenapa sih kok pernikahan dini itu masih banyak banget terjadi bahkan di lingkungan sekitar kita ya? Bisa dilihat. Nah, kenapa tuh, Pak? Ini juga bisa disebabkan karena penegakan hukum yang lemah, dan ini seperti orang-orang di sini masih mewajarkan pernikahan dini itu sendiri. Kalau secara hukum kan ada pengampunan tuh dengan dispensasi pernikahan. Juga kalau untuk masyarakat sendiri kan biasanya dinikahkan dulu secara siri ya, untuk bisa menikah berhubungan dengan halal gitu istilahnya. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak terjebak dalam pernikahan dini. Selain itu mereka juga memiliki keterbatasan terhadap akses terhadap pendidikan dan sosialisasi terkait resiko dari pernikahan dini itu sendiri yang udah kita bahas tadi ya. Dan ada juga pengawasan orang tua terkait dengan penggunaan gadget. Harusnya anak-anak tuh mengetahui apa yang bisa dia akses dan enggak gitu kan ya. Jangan sampai ketika tidak ada pengawasan orang tua mereka mengakses tontonan yang seharusnya tidak dia lihat dan tidak memiliki kesadaran kalau itu tuh nggak boleh dilakukan gitu kan. Perlu dengan pengawasan orang tua gitu sih. Oke. Nah, langkah apa aja nih yang bisa kita lakukan biar pernikahan dini itu nggak menjebak anak-anak di sekitar kita itu? Ya, kita tentu perlu untuk menutup celah hukum ya dan menegakkan sanksi yang tegas untuk pelaku maupun orang-orang yang memfasilitasi pernikahan dini ini sendiri. Yang kedua, kita juga perlu sosialisasi dan mengedukasi baik anak-anak maupun orang tuanya terkait resiko dari pernikahan dini ini sendiri, dan juga memberikan sosialisasi terkait dengan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender maupun keterampilan hidup agar mereka bisa mempersiapkan diri di masa dewasanya dia. Lalu kita juga bisa mendukung program-program yang meningkatkan status perempuan dalam masyarakat dan juga akses ke perguruan tinggi dan partisipasi perempuan dalam partai politik misalnya atau kegiatan politik di pemerintahan. Nah, pernikahan itu kan udah ada patokan umur yang menyebutkan ada kriteria umur yang disebut siap untuk menikah ya. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, umur berapa sih yang cocok buat kita itu buat melangsungkan pernikahan, dan tips-tipsnya nih kan udah menikah nih, jadi cowok seperti apa nih yang harus dicari agar pernikahannya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Di sini aku selaku early Gen Z ya, mencoba menasihati adik-adik late Gen Z ini.
Jadi sebenarnya kita harusnya menikah ketika kita sudah dewasa ya. Masalahnya tergantung orangnya masing-masing. Kedewasaan orang tuh nggak bisa diukur dengan umur. Ada juga yang masih muda udah dewasa, ada juga yang udah tua nggak dewasa-dewasa. Betul teman-teman? Nah. Jadi kalau misalnya saran aku sih ya, ini seenggaknya untuk teman-teman aku ya. Di sini kan aku usianya 26 tahun. Jadi menurut aku usia ideal untuk menikah tuh sekitar ya 26-27 lah seenggaknya. Kenapa? Kan kalau misalnya usia sekolah anak itu kan sampai 18-17 tahun ya. Mungkin kalau misalnya dia akan melanjutkan perkuliahan mungkin akan lulus di usia 20-21 tahun. Di situ kan anak masih proses belajar ya, menikmati hidup lah sebagai anak yang bersekolah gitu. Lalu mereka akan fokusnya mencari kerja, tentu kan untuk mendapatkan pendapatan lebih layak. Nah ketika mereka udah bekerja, bersenang-senanglah dulu dengan uang kalian gitu loh. Kayak mengetahui apa yang sebenarnya kalian butuhkan di masa depan dan kalian tuh prinsip yang akan dipegang selama hidup tuh apa gitu. Nah setelah kalian selesai dengan diri sendiri, lalu misalnya beneran mau mempersiapkan diri untuk kehidupan bersama seseorang, barulah di situ siap menikah. Nah di sini juga menikah perlu ilmunya kan ya. Nah makanya dari bekerja sampai ke usia 26-27 itu banyak mencari informasi atau ilmu terkait dengan pernikahan itu untuk bisa lebih siap di kehidupan rumah tangga, karena ternyata nggak semudah yang dilihat orang. Mungkin orang-orang di sini di Instagram, di TikTok itu memperlihatkan hanya senang-senangnya aja ya, mesra-mesraan, dibeliin apa, tapi pada faktanya permasalahan di rumah tangga itu banyak, tapi nggak di-share aja gitu kan ya. Nah itu yang perlu jadi awareness teman-teman yang belum menikah. Lalu untuk tips-tips mencari pasangan yang seperti apa, jelas ya kita harus lihat bibit bebet bobotnya gitu. Baik laki-laki melihat bibit bobot perempuannya maupun perempuan melihat bibit bebet bobot laki-laki itu sendiri. Sebenarnya yang paling penting adalah gimana kamu bisa menerima kekurangan dari pasangan. Itu aja sih ya kayaknya ya. Sebenarnya aku juga belum terlalu berpengalaman dalam pernikahan. Harusnya ada narasumber yang lebih senior di sini untuk memberikan nasihat terkait pernikahan, tapi itu sih yang sejauh ini aku bisa omong gitu. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, udah sharing-sharing sama Kak Sasa, dan kita bisa melihat ya, jadi dengan perkembangan zaman ini kita tuh bisa melihat dampaknya dari gadget, dari pergaulan bebas itu sangat berbahaya banget buat anak-anak. Terlebih anak-anak itu kan belum siap, belum bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk ya. Jadi harus pintar-pintar memilah-milih. Dan buat orang tua semuanya tetap mengawasi anak-anak mereka dimanapun berada, karena masa depan tuh masih panjang banget. Jadi kalian itu jangan gunakan waktunya secara cuma-cuma gitu ya. Kita harus mengenali diri sendiri sehingga kita bisa melihat hidup ini lebih positif gitu ya Kak ya. Oke, kalau dari Kakak sendiri nih, closing statement buat teman-teman semuanya apa tuh? Closing statement adalah ini deh, yang serius cari pasangan karena seumur hidup itu terlalu lama. Oke, bener banget tuh. Oke nih Kak, ini udah di penghujung acara nih ya. Oke semuanya, sampai sini dulu perbincangan kita kali ini, dan tetap tunggu podcast-podcast selanjutnya di channel YouTube BPS Kabupaten Karanganyar, dan mungkin hal-hal positif bisa diambil dan juga hal-hal negatifnya dibuang. Dan mungkin sekian dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.